Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Sobat SAR, halo Sobat ASN. Perkenalkan, nama saya Meji Bintara Bintang. Jabatan saya di sini sebagai perawat pengelola pelayanan kesehatan dari Angkatan 2, Kantor SAR Pelayanan Pencarian dan Pertolongan kelas A Lampung. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Esi Febrina selaku pengampu pada hari ini di agenda 3. Ini kesempatan saya untuk mempresentasikan, yaitu berupa video monolog learning journal tepatnya. Ini yang kedua tentang aku Smart ASN dan peranku untuk instansiku Basarnas. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang apa sih Smart ASN, peran tenaga medis lah ya di Basarnas dalam era yang serba digital sekarang dan transformasi untuk pelayanan kemanusiaannya. Dalam mewujudkan birokrasi yang istilahnya harus adaptif, profesional, dan semua serba digital, konsep Smart ASN itu menjadi salah satu pedoman lah buat saya untuk menjadi ASN, termasuk menjadi ASN di lingkungan Basarnas yang profesional. Tenaga medis di Basarnas itu menurut saya bukan hanya pelaku atau tenaga kesehatan dalam penanganan korban, tetapi juga pilar penting dalam integrasi kemanusiaan dan teknologi sesuai dengan karakter ASN, yaitu cepat, sigap, kolaboratif, dan pastinya harus melek lah terhadap digital. Untuk Smart ASN itu dalam peran tenaga medis di Basarnas itu, dari Smart ASN-nya sendiri kan disingkat dari Smart. Yang pertama dari S-nya dulu, Smart Thinking-nya. Jadi berani mengambil keputusan medis tepat lah ya, harus cepat dalam kondisi darurat dan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Lalu untuk modern behaviornya itu yang pastinya menunjukkan etika, empati, kerja tim, dan komunikasi yang efektif di lapangan. Lalu untuk akuntabilitasnya, dia pastinya harus bertanggung jawab atas penanganan medis dan pelaporan tentang medis yang sudah dilakukan. Responsifnya harus cepat tanggap terhadap kondisi darurat di situasi lapangan atau di kantor. Lalu untuk teknologi skillnya itu pastinya harus mampu lah ya menggunakan perangkat medis yang mungkin banyak berkembang sekarang ini. Jadi harus belajar tentang penggunaan cara menjalankan perangkat medis yang modern, dan seperti pelaporan yang serba digital seperti logistik dan sistem pelaporan digital. Untuk tenaga medis sendiri itu pastinya memiliki peran yang menurut saya vital lah ya untuk menjaga keselamatan jiwa, khususnya personil SAR selama operasi pencarian dan pertolongan. Jadi tenaga medis itu kalau menurut saya adalah salah satu pendukung yang walaupun mungkin banyak tidak langsung terjun ke lapangan, tapi pastinya sangat vital sekali untuk melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap personel-personel yang akan melakukan operasi SAR. Yang saya tahu sendiri untuk untuk peran utama tenaga perawat pastinya di Basarnas itu yang pertama adalah melakukan pertolongan pertama. Kalau di di Basarnas sendiri sih singkatnya mungkin kemarin pernah dipelajari itu MFR ya, yaitu memberikan suatu penanganan medis darurat di awal pada korban atau kepada personil SAR atau staf di kantor yang mengalami mungkin seperti trauma, sesak henti napas, henti jantung seperti itu, dan seperti trauma tulang atau penanganan patah tulang seperti itu. Lalu untuk evakuasi medis, perawat itu pastinya menilai kondisi korban dan menentukan bagaimana kebutuhan untuk evakuasi medis selanjutnya, dan menyusun prioritas evakuasi triase lah ya untuk korban dengan kondisi yang berat. Lalu untuk penilaian kesehatan tim SAR, jadi kemarin saya diberikan kesempatan oleh mentor-mentor untuk memantau, untuk mengecek kesehatan seperti tensi, mengecek nadi, mengecek untuk mengecek SpO2 para rekan-rekan CPNS, dan termasuk juga mungkin pada pelatih-pelatih atau mentor-mentor.
memberikan penanganan medis apabila mungkin ada tim yang terluka atau kelelahan di medan operasi seperti itu. Lalu koordinasi dengan rumah sakit atau fasilitas lanjutan. Itu mungkin salah satu yang kemarin saya dapatkan sharing-sharing lah ya dengan senior-senior saya, khususnya yang di bagian medis seperti itu. Jadi Basarnas itu biasanya dia berkoordinasi dengan pihak-pihak rumah sakit atau fasilitas-fasilitas ya kesehatan lanjutan lah, seperti mungkin puskes atau klinik atau rumah sakit lah ya. Jadi bila nanti ada korban yang harus membutuhkan penanganan lanjutan secara cepat dan tepat, jadi langsung mengkomunikasikan dengan fasilitas kesehatan lanjutan seperti itu. Lalu untuk memberikan dukungan psikologis lah ya kepada tim SAR, personil SAR seperti itu yang mengalami trauma atau shock, dan pendampingan psikis sebelum dirujuk ke fasilitas lanjutan. Jadi dari sekian yang saya sudah paparkan tadi, kesimpulannya bahwasannya tenaga medis itu bukan hanya sekedar tugas kesehatan juga ya. Mereka itu justru menjadi bagian dari misi kemanusiaan lah ya, yang menyatu dengan semangat kinerja, semangat kerja di Basarnas, yaitu semangat pencarian dan pertolongan. Sekian dari saya, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Afik Nam Jaga Samagram, See You Rescue Petarung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.